Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program Psikologi Populer. Dan hari ini seperti biasa kita akan membahas sesuatu yang seru dan tema kita pada hari ini kita akan membahas tentang manajemen emosi. Dan hari ini kita sudah menghadirkan salah satu psikologi yang hebat tentunya. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya kita memanajemen emosi karena setiap individu pasti memiliki emosi, tidak hanya anak-anak, remaja, dewasa juga akan memiliki emosi. Dan bagaimana cara kita akan memiliki kestabilan emosi? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Mbak Istiana Setiani SPSI, MPSI Psikolog. Selamat datang Mbak Isti. Terima kasih Mbak Roza. Gimana kabarnya Mbak Isti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke Mbak, ini hari ini kita akan membahas tentang emosi ya. Emosi ini kalau kita ngomong tentang emosi pasti setiap manusia mempunyai emosi ya Mbak ya. Nah ini boleh dijelasin dulu nggak sih emosi itu yang seperti apa? Jadi emosi itu merupakan perasaan gitu ya Mbak ya, yang muncul sebagai respon kita gitu terhadap satu situasi tertentu begitu ya. Nah respon ini kemudian melibatkan beberapa aspek nih. Yang pertama aspek kognitif, kemudian yang kedua dia melibatkan fisiologis gitu, dan yang ketiga melibatkan perilaku. Jadi ada unsur perilakunya gitu Mbak. Jadi ketika kita emosi gitu kan misalnya tuh kognitifnya tuh saya marah nih gitu kan ya, saya tersinggung gitu misalnya. Kemudian fisiologisnya itu bisa detak jantung denyutnya menjadi lebih cepat atau berkeringat seperti itu kan, atau menjadi geram gitu. Kemudian itu nanti perilakunya seperti apa? Bisa jadi misalnya kalau dia pengelolaan emosinya kurang baik ya perilakunya menjadi agresif gitu misalnya. Oke, berarti emosi ini memang diiringi dengan tanda-tanda lain seperti itu Mbak ya? Betul. Oke. Nah ini emosi selain marah dan sedih, apalagi nih? Apakah emosi ini ada banyak bentuknya atau sebagaimana? Betul. Jadi emosi ini kalau menurut psikolog yang memang dia banyak mempelajari tentang emosi, dia ada 6 emosi dasar gitu. Ya, kemarahan, kesedihan gitu, kekecewaan, kemudian merasa disgusting atau jijik gitu ya, itu juga termasuk bagian dari emosi gitu. Tadi kecewa, kemudian optimis atau semangat, itu juga bagian dari emosi. Dan emosi ini tuh terbagi menjadi dua ya, sebetulnya ada emosi negatif dan ada emosi yang sifatnya positif. Menjadi positif jika emosi yang kita rasakan itu kemudian mendukung pada kesejahteraan psikologis kita nih gitu. Dan menjadi negatif apabila emosi tersebut sifatnya destruktif gitu. Emosi negatif itu kan seperti misalnya sedih tadi, marah gitu ya, kecewa, cemas begitu. Emosi positif itu berupa bahagia, optimis gitu, senang gitu. Kemudian emosi negatif ini juga sebetulnya Mbak Roza tidak selamanya sifatnya negatif, dalam artian gini, kita itu memerlukan emosi negatif ya di dalam diri kita gitu. Misalnya kita besok mau ujian nih, jadi cemas kan, cemas itu kan sebetulnya masuk ke bagian dari emosi negatif gitu. Tapi sebetulnya cemas itu diperlukan, kenapa? Supaya kita bisa mempersiapkan dengan baik begitu ketika ujian besok gitu, dengan belajar misalnya, dengan ya mempersiapkan diri dan sebagainya. Baik. Ini artinya memang meskipun itu emosi yang negatif tapi bisa menjadi positif apabila kita memaknainya dengan positif seperti itu Mbak ya. Apabila dikelola dengan baik. Apabila dikelola dengan baik. Nah ini apakah setiap individu itu bisa memilih Mbak antara kita akan bereaksi memunculkan emosi yang positif atau negatif, ini apakah secara alamiah akan terpilih sendiri atau bisa dipilih oleh diri kita sendiri? Keren banget nih pertanyaan Mbak Roza. Jadi sebetulnya sebagai orang dewasa begitu ya, sebagai individu yang dewasa, kita idealnya harusnya bisa memilih gitu antara apakah akan menampilkan emosi yang positif atau menampilkan emosi yang negatif. Tetapi kadang-kadang sayangnya nih Mbak Roza ya, respon kita terhadap satu situasi itu, kalau dari penelitian itu sebetulnya 80%-nya itu disebabkan oleh peristiwa yang terjadi di masa lampau. 20% saja gitu yang disebabkan oleh situasi yang menyebabkan kita emosi. Misalnya nih, kalau di jalan tiba-tiba ada yang motong gitu ya, motong ngebut gitu.
terus kita terstimulasi gitu ya, kita terpicu gitu. Sebetulnya itu hanya 20% saja gitu, sisanya bagaimana kita bereaksi itu 80% itu dari peristiwa yang terjadi di masa lalu yang mungkin belum diproses dengan betul sehingga emosi-emosinya itu menjadi tertumpuk atau berada di alam bawah sadar. Gitu. Oke, nah ini kita mungkin ambil contoh yang memotong jalan tadi Mbak ya. Ini maksud dari 80% kejadian masa lalu ini seperti apa sih maksudnya? Jadi gini, misalnya tadi dipotong nih, dipotong dengan kemudian si kendaraan yang memotong itu menunjukkan perilaku misalnya yang merendahkan gitu ya, misalnya dia keluar kaca atau membuka kaca begitu ya, kemudian menunjukkan peristiwa ekspresi muka dan sebagainya dengan seperti melecehkan atau merendahkan gitu. Sebetulnya itu hanya 20%, sisanya itu responnya itu dari tumpukan emosi misalnya, oh ternyata yang dipotong kendaraannya ini dia memang punya persoalan terhadap kepercayaan diri misalnya, atau memang dia dulunya pernah punya banyak pengalaman direndahkan, gitu, sehingga ketika ada orang yang seperti menantang seperti itu, dia akan menganggapnya langsung itu menyerang kepada harga dirinya dia, gitu, sehingga memunculkan entah dia dengan turun gitu atau dia ikut mengejar lagi, ikut motong lagi gitu, sehingga respon-responnya itu menjadi maladaptif begitu. Oke, berarti sebenarnya peristiwa itu hanya trigger aja gitu Mbak ya? Hanya 20% sebetulnya dalam setiap situasi itu sebetulnya hanya 20% saja kita meresponnya dengan situasi yang terjadi pada saat itu gitu. Sisanya itu ada banyak aspek itu, khususnya peristiwa-peristiwa di masa lalu. Oke, karena emosi yang menumpuk, kejadian yang menumpuk sehingga dia ketika ke-trigger itu datang dia jadi meluapkan seperti itu. Betul. Jadi kayak bom waktu begitu Mbak Rosa. Oke, nah ini seru sekali Mbak ya. Kalau misalkan kebalikannya nih, kalau misalkan dipotong ada orang yang mungkin responnya emosi, ada juga mungkin responnya biasa aja mungkin gitu. Nah ini teman-teman yang punya emosi yang mungkin lebih stabil ini gimana nih Mbak? Kenapa ada orang yang berbeda? Ada yang emosinya bisa marah, ada yang biasa aja seperti itu. Saya kasih satu analogi nih Mbak Rozan. Saya sering pakai analogi ini gitu ya. Di sini ada air putih kan ya. Nah, kalau air putih ini saya siram ke tangan kanan Mbak Roza, rasanya apa? Pedih nggak? Biasa aja. Saja. Kalau di tangan Mbak Roza di situ ada lukanya gitu ya, teriris. Saya siram pakai air putih, pedih nggak? Pedih. Padahal yang nyiram sama-sama apa? Air putih. Air putih. Kenapa satu pedih, satunya enggak? Karena ada luka gitu. Jadi ada luka, ada peristiwa mungkin yang memang belum selesai diproses gitu, sehingga akhirnya menimbulkan respon atau yang berbeda gitu ditangkapnya gitu. Padahal kan sama-sama air putih gitu yang menyiramnya kan? Gitu. Oke, baik. Nah ini dari kejadian seperti ini, apakah yang harus mengalah seperti itu Mbak ya? Apakah orang yang tidak emosi atau orang yang emosi nih harus sadar diri kalau wah kenapa nih saya bisa marah gitu? Ya, jadi itu mungkin pertanyaannya lebih ke bagaimana sebetulnya kita harus merespon gitu ya ketika ada situasi tersebut. Jadi ketika ada situasi yang kemudian memicu emosi gitu ya, tentu idealnya kita harus bisa merespon secara logis begitu ya, karena kan kalau kita kan ada yang namanya emotional hijack Mbak. Emotional hijack itu adalah ketika kita berada dalam satu situasi, kemudian situasi itu membuat kita merespon secara emosional. Ketika kita merespon secara emosional, maka solusi yang kita ambil gitu ya, perilaku atau tindakan yang kita lakukan itu menjadi tidak logis gitu. Ketika emosi kan misalnya tadi tuh harusnya tidak ada yang terluka, kita kan nggak tahu tuh dia tadi potong buru-buru kenapa, apakah misalnya ada yang sakit atau ada kepentingan yang urgent gitu ya yang memang harus membuat dia ngebut gitu dan motong dan sebagainya ya kan gitu. Tapi kalau kita kemudian meresponnya secara emosional, kita marah, dipotong nih di jalan, kita balas motong, bahkan kita sampai menghentikan kendaraan gitu, kita hadang, kemudian terjadi keributan, di situ kan malah akan jadi merugikan. Jadi idealnya setiap situasi tertentu ya kita harus bisa merespon secara logis gitu, sehingga perilaku atau tindakan yang kita ambil juga bisa lebih objektif gitu.
Oke, ini berarti tergantung responnya dari seseorang itu bagaimana ya, yang menunjukkan perilaku dari emosi tersebut. Nah ini ngomongin tentang emosi, apakah emosi itu sama Mbak dengan watak seseorang seperti itu? Jadi emosi itu kan lebih ke bagaimana seseorang tersebut merespon gitu. Itu tadi kan dipengaruhi oleh banyak aspek. Kalau watak itu kan dia sifatnya memang sudah lebih relatif lebih melekat begitu ya gitu. Relatif lebih, tetapi bukan berarti misalnya oh saya udah wataknya nih sukanya marah-marah gitu ya, bukan berarti seperti itu juga gitu. Bahwa memang ada hubungannya antara faktor biologis keturunan gitu, misalnya oh saya tuh bapak ibu saya tuh pemarah gitu, jadi ya wajarlah saya pemarah gitu. Memang ada kaitannya gitu ya dengan faktor biologis atau keturunan gitu, bahwa akar pohonnya itu kuat gitu ya di situ. Tapi kemudian itu tidak menjadi menjadi sesuatu yang mutlak bahwa karena keturunannya pemarah kemudian menjadi orang yang pemarah begitu. Sehingga ada banyak aspek yang mempengaruhi gitu. Oke, banyak aspek yang mempengaruhi Mbak ya. Nah ini kita kan setiap hari berinteraksi dengan manusia dan kita terkadang tidak tahu nih emosinya seperti apa nih lawan bicara kita Mbak ya. Nah ini untuk kita mengetahui tanda-tanda seseorang itu memiliki suatu emosi itu bagaimana Mbak? Emosinya yang stabil seperti itu ya maksudnya barangkali, karena kan setiap orang tuh sebetulnya mempunyai emosi ya. Betul. Baik positif maupun negatif. Orang-orang yang dengan emosi yang cukup stabil gitu biasanya mereka lebih tenang gitu dalam menghadapi situasi tertentu, kemudian mampu mencari solusi yang logis. Artinya seperti tadi yang saya sampaikan, mereka tidak mengedepankan emosionalitas belaka gitu. Artinya ketika ada problem, fokus mereka adalah bagaimana mencari solusi nih atas problem ini. Kalau orang yang misalnya emosional yang nggak stabil, bisa saja misalnya dia akan oh misalnya gini nih, ditelepon saudara atau keluarga ibu misalnya mengalami kecelakaan gitu. Ketika dia responnya emosional mungkin akan panik gitu kan ya. Kemudian bisa jadi histeris, menangis dan sebagainya gitu. Padahal kan misalnya kalau emosional pengelolaan emosi yang baik, dia akan logis dulu. Oh iya, ini benar nggak sih beritanya gitu, dicari dulu informasinya gitu. Kemudian oh ya kalau misalnya memang betul kecelakaan dibawa ke rumah sakit mana gitu. Kemudian kalau perlu perawatan nanti fokusnya kan sudah pada solusi-solusi yang bisa dilakukan gitu ya. Baik itu solusi praktis yang memang bisa diterapkan pada saat itu maupun solusi yang sifatnya jangka panjang gitu. Oke, berarti selain luka masa lalu banyak sekali faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menunjukkan respon seperti itu Mbak ya. Nah ini untuk ngomongin tentang luka masa lalu nih Mbak ya. Ini apakah seseorang yang sudah terlanjur memiliki emosi seperti itu, apakah bisa berubah atau bagaimana nih Pak? Pasti bisa ya Mbak, karena kan gini, itu kan adalah tumpukan perasaan-perasaan gitu. Istilahnya tuh supresi gitu ya. Supresi itu kita menekan, press gitu ya, ditekan ke alam bawah sadar yang kadang-kadang memang munculnya entah itu dari perilaku yang agresif, baik verbal maupun non-verbal gitu ya, lewat mimpi. Apakah itu kemudian bisa diselesaikan? Bisa, jadi tapi memang butuh waktu ya. Semakin banyak lukanya gitu ya, semakin kita juga butuh waktu untuk memprosesnya. Karena kadang-kadang lukanya itu juga, apalagi kalau misalnya situasinya signifikan, itu bisa mengarah kepada PTSD sebetulnya gitu ya, bisa jadi ke arah situ. Kalau kita bicara masalah emosi misalnya yang sedih gitu ya, kemudian menangis dan sebagainya, berbeda lagi dengan marah begitu. Itu bisa kita kelola, bisa kita bantu dengan kemudian membuat si individu ini menyadari gitu situasi. Jadi ada why-nya begitu ya. Ketika kita merasakan sesuatu nih, ada satu peristiwa, kemudian kita merasakan satu emosi, kita yang pertama kali kita harus lakukan dulu nih ya Mbak ya, kita memvalidasi dulu nih. Oh ya, aku marah nih, aku marah, aku sedih nih, aku kecewa nih. Kemudian setelah divalidasi, kita bisa ukur nih, seberapa marah sih aku gitu. Misalnya kayak gini deh, kalau di suami istri itu kan suka banyak perbedaan tip karakter ya Mbak ya gitu. Betul. Ada yang kalau gantung handuk itu sembarangan, gitu, ada yang enggak. Kalau saya pernah dapat pasien gitu yang suaminya itu dia diasuh gitu, pola asuhnya itu sangat aturan sekali, sehingga ketika ada satu barang yang tidak sesuai dia akan marah gitu.
Nah, ketika misalnya handuk tidak digantung pada tempatnya, si suami akan langsung memberikan respon emosi yang tinggi. Ibaratnya buat dia menggantung handuk itu nilainya adalah 8 ke 9 gitu. Sedangkan istri tidak punya pola asuh yang sama, gitu kan. Dia mungkin di 3 atau 4. Kita lihat dulu apakah betul sih kenapa ya aku punya value atau punya nilai soal menggantung handuk ini di 8 atau 9, sedangkan pasanganku di 4. Artinya kita mencari why-nya dulu gitu. Apakah respon yang saya munculkan ini memang sesuai, ataukah ini sebetulnya perwujudan atas nilai-nilai kita di masa lalu atau atas situasi yang terjadi pada diri kita di masa lalu, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Ini menarik sekali kalau ngomong kita tentang emosi ini karena ada interaksi antara individu ke individu, Mbak ya. Dan setiap individu itu pasti punya karakternya masing-masing. Oke deh, kita akan melanjutkan setelah usai jeda berikut. Dan untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan tetaplah bersama kami. Kebudayaan agraris yang selaras dengan alam diekspresikan dalam alunan nyanyian yang diiringi petikan gitar tunggal khas Sumatera Selatan. Saksikan kesenian musik tradisional yang tak lekang oleh zaman di program Batanghari 9. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selasa pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Serta Sabtu dan Minggu pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Siaran TVRI Sumatera Selatan kini dapat dinikmati oleh para pemirsa dengan jangkauan yang lebih jauh dan lebih luas melalui layanan MCPC. MCPC atau Multi Channel Per Carrier merupakan suatu layanan yang cost efektif untuk mendistribusikan siaran ke seluruh wilayah yang dijangkau satelit merah putih dengan slot orbit 108 derajat bujur timur. Dengan dukungan teknologi satelit yang handal, layanan MCPC memastikan siaran dapat diterima pemirsa dengan cepat dan efisien, sehingga mendukung TVRI Sumatera Selatan dalam meningkatkan jangkauan siaran dan memperluas pasar. Untuk mengakses siaran TVRI Sumatera Selatan melalui layanan MCPC, caranya mudah. Yang pertama, arahkan parabola Anda ke satelit Telkom 4. Lalu tambahkan transponder Telkomsat pada receiver Anda dengan memasukkan frekuensi TVRI Sumatera Selatan yaitu 3720 horizontal dan simbol rate 32.727. Yang terakhir, Anda tinggal scan transponder Telkomsat tersebut untuk mendapatkan siaran TVRI Sumatera Selatan. Siaran TVRI Sumatera Selatan siap Anda nikmati. TVRI Sumatera Selatan siap menjangkau dan memberikan program-program terbaik bagi para pemirsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan dan kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai manajemen emosi. Tadi ada salah satu statement yang seru sekali kalau menurut Mbak Isti tadi emosi seseorang akan direspon sesuai dengan luka masa lalu seperti itu Mbak ya. Nah ini ngomongin tentang luka masa lalu, ini berarti apakah memang emosi itu terbentuk dari rumah, dari ajaran orang tua atau bagaimana nih Mbak? Ya, tadi di awal sudah sempat kita bahas sedikit ya Mbak bahwa bagaimana orang berespon itu memang dipengaruhi beberapa hal, termasuk emosi kan dipengaruhi oleh
biologis juga ada gitu. Dari penelitiannya memang itu diturunkan gitu, tapi persentasenya tidak 100% gitu. Artinya ada faktor pola asuh, ada faktor lingkungan gitu. Lingkungan itu sosial ya, bagaimana lingkungan sekitarnya kemudian merespon orang tersebut gitu. Kemudian ada faktor kognitif juga gitu. Idealnya sih semakin meningkat faktor kognitifnya gitu ya, semakin bagus gitu kemampuan dia dalam mengelola emosi idealnya gitu ya. Tapi tidak melulu juga seperti itu, apalagi misalnya si individu tersebut pernah punya pengalaman tidak oke gitu di masa lalunya begitu. Sehingga mungkin kadang-kadang yang munculnya itu dia berusaha mengontrol. Jadi sebisa mungkin dia mengontrol gitu emosinya gitu, ditahan gitu. Itu kan juga tidak terlalu sehat ya. Bagus untuk skala tertentu begitu ya, bagus untuk situasi tertentu gitu, kita menahan gitu. Betul. Tapi kalau itu berlangsung terus-menerus, tidak disadari gitu ya, tidak kemudian diekspresikan secara tepat, akan jadi masalah juga. Akan menjadi bom waktu seperti itu Mbak ya. Nah ini apakah memang kalau misalkan di rumah dia punya figur yang suka marah-marah nih seperti itu Mbak. Nah apakah nanti dia akan menjadi seorang individu yang mencontoh atau bagaimana nih Mbak? Iya. Salah satu cara untuk bisa membuat individu tersebut menjadi stabil emosinya adalah dia punya contoh dulu nih. Orang tua menjadi teladan dulu. Gimana sih cara marah yang benar itu? Marah itu kan boleh ya, tapi dengan cara yang tepat, dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat kan gitu. Tapi kalau dia tidak punya contoh seperti itu, dari mana anak belajar begitu kan? Betul. Gitu. Apalagi kan proses kalau dari proses perkembangan, tugas perkembangan anak-anak itu peniru yang ulung gitu kan ya. Betul sekali. Ketika dia menyaksikan orang tuanya mampu mengekspresikan dengan baik gitu, tidak hanya kemarahan gitu ya, kesedihan juga, ya tentu dia akan belajar gitu. Dengan orang tua yang stabil, tentu orang tua juga akan bisa merespon secara positif gitu ya, ketika anaknya mengalami naik turun emosi begitu. Oke, baik, ini berarti lingkungan keluarga ini perannya sangat besar seperti itu ya untuk seseorang mempunyai respon emosinya seperti itu. Betul. Nah dari keluarga, lingkungan sosial, ada juga kognitif tadi Mbak bilang, ini mana nih Mbak peran yang paling penting menentukan seseorang merespon emosi tadi? Sebetulnya begini, kita tidak ada single faktor ya kalau menurut saya ya. Jadi mereka si 3 aspek ini, biologis, psikologis, kemudian sosial, itu berdinamika sedemikian rupa sehingga akhirnya membentuk satu respon tertentu nih pada si individu ini gitu, membentuk kemampuan tertentu bagi si individu. Saya pernah menonton film dokumenter gitu ya tentang psikopat gitu. Dia di MRI gitu ya, di sarafnya gitu ya, bahwa memang ada secara neurologis gitu kemampuan dia mengelola emosi itu terhambat begitu. Tapi waktu itu dibandingkan juga dengan profesor yang kemudian meneliti si psikopat itu. Dia punya struktur otak yang sama gitu. Tapi kenapa yang satu jadi psikopat, kenapa yang satunya jadi profesor begitu kan ya. Kenapa? Karena pola asuh gitu. Jadi berdinamika semuanya gitu. Kalau ada faktor kognitif, dua-duanya pinter begitu kan. Betul. Tapi pola asuhnya, lingkungan sosialnya berbeda. Gitu. Baik. Berarti respon emosi seseorang bukan hanya dari pola asuh saja, tetapi kognitif dan lain sebagainya saling berkesinambungan seperti itu, Mbak ya. Nah ini kalau misalkan sudah terlanjur seperti itu ya, memiliki emosi yang meluap-luap dan lain sebagainya, ini apakah seseorang itu bisa berubah menjadi memiliki emosi yang lebih stabil? Apakah bisa atau nggak bisa nih Mbak? Kemampuan mengelola emosi itu kan suatu keterampilan sebetulnya Mbak. Keterampilan sama kayak kita nyetir gitu kan, sesuatu yang bisa dilatih. Semakin sering kita nyetir kan semakin terlatih kita gitu kan. Betul. Benar nggak? Kayak pembalap aja dia terlatih gitu ya untuk membawa mobil dengan kecepatan tinggi, jadi mahir kan begitu. Artinya ini sesuatu yang sebetulnya memang bisa kita upayakan gitu. Yang penting adalah tahu tekniknya, kemudian caranya begitu ya, kemudian ada kemauannya. Yang paling penting sih kemauannya dulu ya gitu. Kadang-kadang kan orang luar menganggap dia bermasalah, tapi diri dia sendiri itu tidak merasa bermasalah. Tidak sadar. Iya, sehingga tidak ada evaluasi gitu kan di dalamnya gitu.
Oke, berarti harus ada kesadaran dalam diri juga Mbak ya, agar dia termotivasi untuk berubah seperti itu ya. Oke deh baik. Ini apakah faktor usia itu mendukung seseorang mempunyai kestabilan emosi atau tidak? Idealnya sih mendukung ya Mbak, karena kan gini, kalau anak-anak dia kan emosinya tuh ekstrim cenderung gitu ya. Dan anak-anak kan belum memiliki kemampuan kognitif yang bagus begitu ya. Kemudian remaja juga kan dia masih abstrak lah, belum bisa berpikir secara konseptual. Artinya semakin dewasa seseorang, idealnya kemampuan dia dalam mengelola emosi tersebut ya semakin baik begitu. Tapi kadang-kadang kan banyak situasi yang tidak ideal gitu, sehingga ketika ada satu peristiwa atau situasi tertentu, mereka meresponnya dengan cara yang maladaptif. Oke, nah ini tapi kita bisa nggak sih mematok misalkan, wah dia udah umur 27, sudah pasti matang seperti itu, atau sudah dewasa, itu bisa nggak kita mematok dari umur seperti itu? Ya tadi idealnya bisa, karena kan di usia di tugas perkembangan gitu ya, di perkembangan seseorang gitu di usia dewasa itu harusnya mereka sudah mampu berpikir secara konseptual gitu, semuanya juga sudah mapan misalnya gitu. Kemampuan sudah banyak melewati pengalaman hidup dan sebagainya. Idealnya gitu ya. Idealnya sudah memiliki kemampuan mengelola emosi yang bagus gitu. Oke, karena dia sudah melalui banyak cerita kehidupan seperti itu, Mbak. Dan dia mampu melakukan berkontemplasi lah ibaratnya itu ya dengan setiap fase kehidupan yang dilalui. Betul, begitu. bisa menimbang-nimbang juga apakah ini baik atau tidak seperti itu ya. Oke, nah ini sebenarnya kalau misalkan kita memiliki emosi baik itu sedih, bahagia atau marah seperti itu Mbak ya, apakah sebaiknya diluapkan atau dipendem saja nih sebaiknya? Emosi apapun itu sebetulnya nggak bagus dipendem ya gitu. Saya tuh selalu bilang ke pasien-pasien yang datang gitu, yang harus kita pendam, yang harus kita simpan itu amal. Kemudian bolehlah harta begitu ya. Cuma kalau emosi apalagi yang sifatnya negatif begitu, emosi positif pun harus kita bagi gitu ya. Jangan kita tumpuk gitu. Harus kita ekspresikan, tapi ekspresikan ya dengan cara yang adaptif tadi. Misalnya kita sedang sedih, pahami, oh ya aku ini sedang sedih loh. Kadang-kadang kan kita mengabaikan emosi kita sendiri. Pernah nggak sih Mbak Roza sendiri misalnya gitu ditanya, Roza kamu apa kabar gitu, kabar hatinya gitu. Pernah nggak sih menjawab iya baik gitu, padahal sebenarnya kita sedang tidak baik-baik saja kan gitu. Kadang-kadang kita seperti itu kebanyakan ya gitu. Betul. Pura-pura baik gitu, pura-pura bahagia, pura-pura bahagia gitu, padahal sebetulnya kondisinya tidak begitu. Nah itu kan jadinya tidak sehat tuh. Artinya apa, kita harus menyadari, ya sih aku tuh lagi nggak oke, aku tuh lagi sedih gitu misalnya, nggak apa-apa gitu. Dan kalau kan kita nih kadang kita tidak seasertif orang di luar begitu ya, yang bisa mengekspresikan dengan ucapan atau dengan santainya bilang, aku tuh lagi nggak baik-baik aja sih gitu ya. Kadang kan ada rasa malu dan sebagainya gitu ya. Kita bisa kok mengekspresikannya misalnya dengan tulisan, bikin jurnal, kemudian bisa pakai art terapi seperti itu juga, pakai art gitu ya, misalnya dengan melukis gitu. Melukis misalnya dengan menggunakan warna-warna yang mellow boleh, atau ketika lagi marah dengan menggunakan warna-warna yang strong gitu, yang kuat gitu, yang merah begitu ya, itu boleh gitu. Tapi sambil kemudian dicari penyebabnya. Dan kalau memang diperlukan ada tindakan yang diambil begitu ya untuk mengatasi persoalan tersebut, ya akan lebih bagus, jadi akar masalahnya selesai. Oke, ini menarik sekali karena nggak semua orang mampu untuk mengekspresikan dirinya ke orang lain seperti itu Mbak ya. Boleh jadi dengan cara menulis, menggambar, atau mungkin bahkan bisa diekspresikan secara verbal sih sebetulnya gitu. Dengan bercerita. Dengan bercerita, atau mungkin buat status di sosmed juga salah satu mengekspresikan juga mungkin ya Mbak ya di zaman sekarang. Iya, memang sering digunakan, tapi itu sebetulnya tidak dianjurkan untuk terlalu sering ya, karena kan yang pertama belum tentu semua orang yang membaca itu paham akan keadaan kita. Betul. Yang kedua, mereka bisa jadi merespon dengan cara yang keliru gitu. Betul. Yang ketiga, ya masalahnya nggak selesai sebetulnya. Kalaupun mau bercerita secara verbal, boleh datang ke ahli gitu, ke profesional,
atau kita mencari dukungan sosial, bercerita ke teman yang memang bisa dipercaya, yang memang bisa memberikan solusi gitu atas permasalahan yang kita hadapi, bukan menambah masalah gitu. Harus pilih-pilih teman yang bisa membantu kita keluar dari masalah tersebut, Mbak ya. Bukan yang malah menceritakan lagi ke orang lain seperti itu ya. Nah, ini dampak buruk nih, Mbak. Kalau misalkan kita memendam emosi itu, apa nih yang akan bisa terjadi di mungkin kehidupan atau tubuh kita sendiri ini dampak negatifnya? Ya, itu tadi ya Mbak ya, kan emosi itu melibatkan 3 aspek nih, tadi ada fisiologis juga. Kadang-kadang gitu ya Mbak, kejadian yang kita alami itu sudah lama sekali. Kita sendiri mungkin secara kognitif sudah lupa. Tapi tubuh kita tuh mengingat Mbak. Misalnya kita mau nyebrang di mana tempat penyeberangan yang agak ramai di Palembang ini. Nah, di Simpang Caritas misalnya kita mau nyebrang situ, agak ramai itu. Kemudian kita hampir ketabrak kan gitu. Nah, mungkin kita udah berminggu-minggu, berbulan kemudian kita udah lupa gitu dengan kejadian itu karena kita tidak memprosesnya begitu ya. Tapi ketika kita berada di posisi itu atau berada di situasi yang hampir mirip gitu, nah itu tubuh kita tuh akan bereaksi gitu. Artinya itu juga akan mengarah kepada gangguan fisiologis gitu ya, gangguan fisiologis yang kemudian juga akan mengarah kepada gangguan psikologis gitu. Ditambah lagi itu seperti yang tadi saya bilang, seperti kita bom waktu gitu, dia akan meledak dalam bentuk yang beragam, misalnya dari perilaku agresif, kita jadi misalnya bahkan ketika kita terlalu banyak memendam kesedihan misalnya gitu ya, kita jadi menarik diri dari lingkungan sosial, kemudian prestasi belajar juga jadi menurun gitu, jadi akan termanifestasi dalam bentuk-bentuk yang banyak bentuk begitu Mbak. Oke, berarti dampak buruknya adalah bisa kemana-mana nih Mbak ya. Oke deh, setelah ini mungkin kita akan mengkulik lebih dalam lagi mengenai tentang emosi dan bagaimana cara mengatasinya seperti itu ya. Dan untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan, tetaplah bersama kami. Kehidupan saya dulu, ya boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya. Celananya. Waduh. Iya berat. Hati-hati dong Mas. Tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makannya yang bener ya. Iya. Pinter. Akhirnya kutemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Jantung bagian kiri, bilik kiri itu adalah dia memompakan darah ke seluruh tubuh yang mencukupin suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Membahas isu-isu aktual, mengedukasi, serta menjawab berbagai persoalan seputar kesehatan dengan menghadirkan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ibu hamil usia trimester 3. Trimester 3 ini mungkin 3 bulan terakhir. Jadi dari 7 sampai 9 bulan. Ikuti dialog interaktif Halo Dokter setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat dan Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer dan kali ini kita masih membahas tentang emosi. Tadi sempat terputus juga mengenai dampak emosi yang terpendam Mbak ya. Ini apakah akan mempengaruhi kesehatan secara fisik atau tidak nih Mbak? Oke. Jadi karena tadi melibatkan aspek fisiologis pasti akan berpengaruh begitu. Tidak hanya stres pun gitu, stres kecil pun gitu yang memunculkan emosi negatif gitu ya. Dia ketika toleransi kita sudah
gini, kita semua tuh kan punya jendela toleransi tuh Mbak Roza. Kalau jendela toleransinya itu sudah penuh gitu ya, kita sudah tidak bisa lagi mengatasi masalah tersebut, maka bisa jadi dia akan muncul dalam bentuk gangguan psikosomatis misalnya. Gangguan psikosomatis itu ketika kita punya persoalan psikologis, kemudian dia akan menyerang akan menyerang bagian tubuh gitu ya. Bagian tubuh yang paling lemah dari kita. Dan biasanya itu simbolis gitu. Simbolis itu dalam artian penyakit tertentu, sakit tertentu menggambarkan persoalan tertentu gitu. Seperti misalnya migrain, dia akan menggambarkan individu yang mungkin dia memiliki banyak keinginan atau kebutuhan yang belum terpenuhi misalnya gitu. Oke, nah ini apakah penyakitnya ada penyakit tertentu atau secara umum aja nih penyakit yang biasanya menyerang orang-orang yang sering memendam emosinya, Mbak? Oke. Biasanya gini, kalau kita bicara masalah psikosomatis tadi yang simbol ada banyak gitu ya. Seperti misalnya ketika kita punya, saya baru saja juga masih handle pasien gitu ya, yang dia punya persoalan dengan orang tuanya, dengan ibunya khususnya. Makanya yang muncul ada apalah, GERD gitu. Betul. GERD-nya yang muncul. Kemudian ada juga pasien yang bermasalah dengan pasangannya, yang muncul apa tuh? Gatal-gatal, permasalahan di kulit. Gitu. Karena itu kan simbol ya Mbak gitu. Tapi apakah ketika sudah terjadi itu, terus kita meregulasi emosinya, apakah penyakit tersebut juga akan hilang juga atau bagaimana Mbak? Betul, itu bisa hilang karena kan itu muncul karena ada persoalan psikologis. Jadi ketika persoalannya kita selesaikan, maka selesaikan sampai ke akarnya ya begitu ya, bukan hanya kemudian kita mendistraksi dia gitu supaya gejalanya tidak muncul, tapi sampai ke akarnya kita selesaikan. Insya Allah mudah-mudahan bisa hilang gitu. Baik, ini berarti bukan mitos ya. Kalau misalkan ada yang bilang kalau misalkan nggak mau kena GERD, ya stresnya harus dikurangi seperti itu. Berarti itu bukan mitos ya Mbak ya? Bukan, karena memang memiliki keterkaitan gitu. Tadi kan biopsikososial. Nah ini ngomongin tentang emosi, biasanya kalau umuran anak remaja nih biasanya sering galau seperti itu Mbak ya. Berarti emosionalnya yang sedih seperti itu. Nah ini katanya kalau sedih itu ada tahapannya katanya seperti itu Mbak. Ini boleh diceritain nggak sih? Jadi gini, kita ke remaja dulu deh. Remaja itu usia di mana mereka secara kognitif belum masih sifatnya itu abstrak gitu ya. Masih abstrak gitu. Jadi mereka belum bisa berpikir secara logis utuh gitu, secara logis begitu ya. Mereka belum bisa berpikir jangka panjang, berpikirnya hanya jangka pendek itu. Dari segi kognitif pun itu sudah mempengaruhi kemampuan mereka menyelesaikan masalah gitu ya. Kemudian dari sisi emosi, fase remaja itu adalah fase storm and stress, fase badai gitu ya. Mereka sedang mencari identitas diri gitu. Fase di mana mereka juga butuh menjalin relasi pertemanan gitu yang positif gitu, yang kuat gitu dengan lingkungan sekitarnya, ingin menjadi bagian gitu dari kelompok gitu. Sehingga ketika fase remaja ini mereka masuk ke dalam circle yang negatif gitu ya. Ya tentu akan mempengaruhi emosinya secara signifikan. Saya pernah ada satu kasus pasien remaja, dia bergaul dengan geng-geng yang suka merokok, suka minum, dia otomatis terbawa begitu. Ditambah lagi memang pola asuh di rumah yang tidak kuat gitu menanamkan aturan, tidak kuat juga mengarahkan bagaimana mengelola emosinya gitu ya. Sehingga ya akan mudah terpengaruh gitu. Ini masih ngomongin tentang galau dan kesedihan, Mbak ya. Ini mungkin kalau di remaja ataupun orang dewasa yang mengalami kesedihan seperti ini, ada biasanya orang yang cepat sembuhnya seperti itu. Ada mungkin yang bertahun-tahun seperti itu, makanya nggak sembuh-sembuh nih, kenapa sedih terus. Nah ini kenapa sih ada yang berbeda antara orang yang cepat sama orang yang lama sembuhnya? Tadi saya juga lupa menjawab pertanyaan Mbak Roza tentang leveling sedih ya. Sebetulnya sedih itu tuh subjektif sifatnya, artinya ketika individu A merasa satu peristiwa itu cukup menyedihkan, individu B itu belum tentu merasakan itu sebagai suatu kesedihan. Contoh sederhananya ketika kita menonton gitu ya, drama-drama yang bisa membangkitkan kesedihan, ada yang dengan gampangnya menangis gitu, tapi ada juga apa sih gitu biasa aja gitu.
Jadi itu memang subjektif sekali, tergantung dari individunya. Dan levelnya itu juga sifatnya subjektif gitu, bagaimana individu tersebut memberikan nilai gitu pada kesedihannya. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya adalah ada orang yang cepat sekali begitu. Betul. Ya, bangkit dari kesedihannya. Itu kalau dalam psikologi disebutnya dengan resiliensi, Mbak Roza. Resiliensi itu daya lenting, kayak kita mengarahkan panah gitu ya, semakin ketika dia mundur ke belakang, tapi dia akan cepat juga melesat ke depan gitu. Jadi resiliensi itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu. Artinya setiap individu itu tidak sama gitu. Tapi sekali lagi saya sih lebih suka mengajak teman-teman semua gitu, bahwa kita tuh jangan berpatokan pada aku tuh nggak bisa loh gitu. Aku tuh tidak punya pola itu. Ya kalau nggak bisa kita belajar gitu. Yang penting kita punya kemauan untuk bisa berubah, bertumbuh ke arah yang lebih baik begitu. Oke, yang perlu di-highlight adalah semua orang harus punya kemauan dulu seperti itu Mbak ya. Itulah kenapa ada orang yang cepat sembuhnya, mungkin dia kemauannya lebih tinggi seperti itu untuk sembuh. Nah oke deh, ini ngomongin tentang kesedihan tadi, bagaimana nih Mbak? Apakah ada strategi atau teknik-teknik sendiri agar seseorang itu bisa cepat pulih atau cepat sembuh dari emosi yang sedang dia rasakan seperti itu? Itu tadi Mbak, kalau kita bicara soal emosi tadi, kita validasi dulu. Oh ya, saya ini sedang sedih loh. Kasih level nih, dikasih level, kasih nilai gitu Mbak ya. Dari 1 saya biasanya menggunakan 1 sampai 10. Kamu sedihnya di angka berapa gitu. Oh misalnya saya di angka 7 Mbak gitu sedihnya. Oke, apa yang bikin kamu sedih gitu. Coba dicari tahu dulu deh penyebabnya apa. Enggak kok Mbak, aku enggak. Kayaknya di seminggu ini tuh misalnya gitu ya, tidak ada situasi khusus gitu yang bikin aku sedih gitu. Nah itu nanti kita cari-cari lagi, why-nya itu perlu dicari gitu. Kenapa sedihnya itu? Apakah memang ada situasi yang men-trigger, ataukah sedihnya itu ternyata asalnya dari tumpukan-tumpukan emosi tersebut gitu. Sehingga ada situasi yang sedikit aja yang memicu, yang mirip, jadi muncul lagi tuh kesedihannya gitu, bisa jadi begitu. Jadi perlu sekali mengenali why-nya itu. Kemudian untuk mengatasinya, karena tadi melibatkan kognitif, fisiologis dan perilaku, maka pendekatannya juga bisa 3 ini. Kognitif misalnya ketika kita merasakan sedih karena peristiwa di masa lalu, misalnya, aduh aku nggak lulus nih misalnya tes masuk polisi nih misalnya gitu ya. Nah kita lakukan reappraisal namanya. Ketika situasinya tidak bisa kita rubah, maka perspektif kita terhadap situasi itu yang kita rubah gitu kan. Gitu. Itu pendekatan yang pertama dengan kognitif gitu. Pendekatan yang kedua dengan fisiologis. Fisiologis itu apa? Misalnya kita bisa melakukan teknik-teknik relaksasi gitu misalnya, menarik nafas dalam gitu ya, melakukan mindfulness gitu. Kemudian pendekatan perilaku apa Mbak? Kalau memang oke, aku nggak lulus polisi nih. Pendekatan perilakunya apa? Gimana caranya tahun depan aku bisa lulus? Gitu. Oh, apa nih yang harus dilakukan? Oh, berarti aku harus belajar ini, begitu. Oke, nah untuk ketahapan tersebut kan kita harus mengidentifikasi why-nya dulu tuh Mbak ya. Ini apakah identifikasinya bisa dilakukan secara mandiri atau harus butuh pertolongan orang lain nih Mbak? Kalau di dalam tahap yang memang individu tersebut mampu melakukannya, akan lebih baik. Tapi kan ada misalnya si individu tersebut sudah terlalu banyak memupuk emosi begitu, ditambah lagi dengan peristiwa-peristiwa signifikan dalam kehidupannya, sehingga evaluasi tersebut sulit dilakukan gitu. Misalnya nih boro-boro mau evaluasi ini, misalnya ketika kita mau bercerita atau berjalan lagi nih ke peristiwa yang lalu begitu ya. Sedangkan mengingatnya saja kita tuh sudah kesulitan gitu, sudah ke-trigger nih, udah mulai bergetar gitu. Seperti yang saya ceritakan, pasien saya yang memiliki permasalahan emosi, dia baru mau cerita aja udah ini bereaksi seperti udah bereaksi, sudah keringet dingin, bahkan ada yang sampai udah pingsan gitu. Maka itu diperlukan bantuan profesional. Tapi memang ada baiknya kemampuan itu ya dilatih sejak dini gitu, sehingga kita bisa punya awareness gitu terhadap apa yang kita rasa. Jangan mengabaikan gitu. Sedih tapi bilangnya enggak, marah tapi bilang enggak apa-apa gitu. Padahal kita kecewa gitu, padahal kita marah gitu. Jadi kebiasaan mengabaikan itu yang sebetulnya jadi membuat kita agak sulit gitu untuk berjalan ke dalam diri kita gitu. Oke, baik. Berarti mengabaikan emosi itu tidak baik dan kita harus mengenali diri sendiri seperti itu Mbak ya. Nah ini tapi kebanyakan orang zaman sekarang mungkin Mbak ya,
banyak yang mereka self diagnosis nih Iya. kalau ngomongin tentang emosi, dan muncullah beberapa istilah-istilah mental health dan lain sebagainya. Ini menurut pandangan Mbak Isti gimana nih? Sebetulnya gini, di satu sisi saya bersyukur gitu ya bahwa kesadaran khususnya Gen Z ya gitu terkait dengan kondisi mental mereka itu sudah cukup baik gitu ya. Karena mereka punya awareness itu gitu. Betul. Tapi di sisi lain self diagnosis ini memang bahaya sekali karena nanti akan memunculkan sugesti tertentu gitu terhadap diri mereka yang tadinya tidak ada apa-apa, tapi karena banyak, oh aku ini kayaknya gangguan kecemasan deh gitu ya. Jadi malah jadi cemas gitu, mencemaskan gangguan kecemasannya gitu. Karena ada satu juga pasien yang dia bahkan melakukan uji tersendiri gitu dengan online, questionnaire online seperti nah, itu. kayaknya banyak ya. Iya. Kemudian muncul diagnosanya itu dia mengalami gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian ganda gitu. Kepribadian ganda gitu ya. Multiple personality disorder gitu. Sehingga akhirnya dia menjadi cemas gitu. Sehingga akhirnya jadi, aku tuh yang mana yang aslinya aku ya gitu. A atau B atau C ya begitu. Jadi hanya menambah masalah baru kan, menambah kecemasan juga begitu, dan itu tidak valid ketika dilakukan pemeriksaan dia tidak mengalami gangguan kepribadian gitu. Yang awalnya sebelumnya dia tidak ada penyakit karena self diagnosis itu jadi muncullah timbul masalah yang baru seperti itu Mbak ya. Nah ini untuk bukan hanya Gen Z saja, mungkin pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kapan nih harus ke psikolog itu kapan Mbak? Tanda-tandanya? Ini ke psikolog itu sebetulnya tidak harus menunggu kita punya masalah gitu. Tapi ketika kita punya masalah dan dirasa kita tidak mampu mengatasi persoalan itu gitu secara mandiri dan itu sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari, maka sangat dianjurkan untuk datang ke psikolog. Tapi ke psikolog itu juga bisa membantu kemudian, oke lah anggaplah kita nggak punya masalah nih ya Mbak Roza ya, untuk bisa mengoptimalkan potensi yang kita miliki gitu. Saya nggak ada masalah, everything is okay gitu, di semua aspek, di semua lini tuh bagus gitu. Tapi nggak apa-apa mau datang untuk kemudian gimana sih caranya bisa optimal lagi, itu akan jauh lebih bagus karena kita ibaratnya sudah mempersiapkan dulu nih gitu. Oke baik, berarti bukan hanya waktu sakit aja, tapi pas sehat juga boleh bermain ke psikolog. Boleh ya? banget. Oke deh, setelah ini kita akan mengkulik lebih dalam lagi mengenai emosi ini, dan untuk itu pemirsa usai jeda berikut kami akan kembali dalam program Psikolog Populer. Tetaplah bersama kami. Permisi Pak. Siapa bilang kerja di media televisi itu membosankan? Jalannya cepat. Banyak kok momen lucu dan unik di dalamnya. Mana Kak muka ke tadi di layar? Bagus tidak? Bagus tadi tuh. Yo Kak, mengkakek di layar tuh pasti bagus tuh lah. Apalagi bos kita itu, bagus tuh lah menengok kau tuh. Seperti yang ada di program satu ini, Komedi on Duty. Ada bos, ada apa di situ? Pastinya bisa menghibur dan buat kamu tertawa. Tonton serunya bekerja di dunia pertelevisian di Komedi on Duty setiap hari Senin pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Bangun oi. Astagfirullah, dua, sama Pak. Mengajak Anda untuk bernostalgia ke masa lalu, mengukir kenangan lewat tembang-tembang yang merdu, merangkai memori melalui alunan lagu. Temukan melodi abadi di setiap nada pada program Tembang Kenangan. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Setiap hari Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan. Dan saya ingin mengingatkan untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya-tanya langsung bersama psikolog kita, bisa langsung menelpon di 0711 311 454 atau boleh langsung WA kita di 0823 11 98 17 90. Dan ini sudah ada yang masuk yang bertanya dari Dina nih Mbak. Katanya bagaimana kita mengajarkan emosi itu kepada anak-anak, karena kalau anak-anak itu kan kognitifnya masih kurang dan lemah itu. Nah, bagaimana caranya kita mengenalkan emosi itu kepada anak-anak, Mbak? Ya. Yang pertama gitu ya, sebelum kita mengajarkan pada anak-anak, kitanya dulu yang belajar. Oke. Karena ketika orang tuanya sudah mampu mengelola emosi, seperti tadi yang kita bahas gitu ya, dia akan menjadi role model gitu untuk anaknya. Jadi pertama kali yang harus ditekankan adalah orang tua bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya ketika mengelola emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memberikan batasan gitu ya, batasan yang tegas gitu kepada anak gitu. Misalnya dia tantrum nih di mall gitu ya, minta belikan mainan gitu. Ya boundariesnya tuh harus jelas. Ibu misalnya kamu mau nangis mau apa silakan, tapi ibu tetap tidak akan membelikan mainannya gitu. Tapi tentu sambil ditenangkan gitu ya. Artinya ada batasannya, ada aturannya yang harus kita tegaskan kepada anak-anak. Karena kan itu juga kita sedang membentuk nilai-nilai pada dirinya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak juga jangan kita merasa bahwa ini anak-anak kemudian mereka tidak bisa mengelola emosi gitu. Artinya gini, kadang-kadang anak tuh kan menjadi ngamuk, tantrum itu kan karena mereka merasa tidak dipahami oleh orang tuanya. Artinya validasi ke anak juga ketika mereka merasakan emosi tertentu tuh penting. Ketika ketika orang tua bisa memvalidasi emosinya, nanti kan dia akan oh iya ya aku tuh marah karena nggak dibeliin mainan gitu. Nanti kan bisa diajak berdiskusi gitu. Oke, kamu akan dibelikan mainan kalau begini-begini. Jadi ada negosiasi di sana begitu. Gitu. Selanjutnya konsistensi begitu. Konsistensi ya bagaimana orang tuanya mencontohkan kemampuan mengelola emosi tadi begitu. Oke, baik. Berarti bukan hanya anaknya saja yang dikenali emosi, tetapi ibunya juga harus banyak belajar seperti itu ya tentang emosi. Nah, terakhir nih mungkin singkat saja. Manusia yang sehat itu seperti apa sih, Mbak? Kalau menurut WHO gitu ya, manusia yang sehat mental itu indikasinya yang pertama itu tadi mampu mengelola emosinya begitu ya. Yang kedua mampu menyelesaikan masalah gitu. Yang ketiga punya tujuan dalam hidupnya. Yang keempat dia bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya gitu. Itu beberapa indikasi sehat mental dari WHO gitu. Oke, baik. Ini artinya memang kalau misalkan kita ingin sehat secara mental harus bisa meregulasi emosi kita sendiri seperti itu, Mbak ya. Dan bukan hanya itu saja, emosi juga bisa dirubah sesuai dengan kemauan kita sendiri. Apakah kita ingin mempunyai emosi yang stabil atau tidak seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mbak Isti sudah mau main ke TVRI Sumatera Selatan. Dan untuk itu pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Psikologi Populer. Terus saksikan program Psikologi Populer untuk membahas mengenai tentang mental health dan isu kesehatan lainnya. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya Roza Holila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. أستغفر